Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa laqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah menjadi sunnatullah dan ketetapan yang telah ia gariskan bagi seluruh hamba-hambanya yang hidup di muka bumi ini, bahwa Allah akan senantiasa memberikan ujian kepada mereka, supaya Allah kemudian benar-benar memastikan siapakah di antara mereka orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh di dalam mentaati perintahnya, menjauhi larangannya, sekaligus untuk menyaring di antara mereka orang-orang yang benar-benar bersabar di atas jalannya. Karena itu sebagai hamba-hamba Allah yang merasakan berbagai macam ujian dalam kehidupan ini, kita tentu mengakui ada saat-saat di mana kita merasa terpuruk, ada saat-saat di mana kita merasa begitu sedih, ada masa-masa di mana kita merasa memerlukan pertolongan. Itu pula yang dijalani oleh Rasulullah SAW. Ketika beliau menerima tugas sebagai Nabi dan Rasul, beliau mencurahkan seluruh apa yang beliau miliki dan semua kemampuan dan daya upayanya untuk menyampaikan agama Allah ini kepada seluruh umat manusia, dan beliau pun menerima konsekuensinya berupa ujian, tantangan, intimidasi, siksaan, yang tentu kadangkala semua itu menjadikan beliau merasa sedih dan berat. Namun Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hiburan-hiburan serta penguatan-penguatan kepada Nabi dan Rasul-Nya yang mulia ini. Allah turunkan kepada beliau ayat-ayat Al-Quran yang berisi tentang nasihat-nasihat, yang berisi tentang kisah-kisah nabi-nabi terdahulu yang juga mengalami nasib yang sama seperti yang beliau alami. Salah satu di antara yang Allah turunkan adalah surah Al-Kahfi, yang Allah turunkan ketika beliau berada di kota Mekah, saat kondisi beliau sangat lemah, mendapatkan cacian, makian, siksaan dari kaumnya sendiri, yaitu orang-orang Quraisy. Dan di antara pesan-pesan atau wasiat-wasiat yang Allah sampaikan untuk menguatkan beliau adalah apa yang Allah tulis dalam surah Al-Kahfi ayat 27 dan 28. Maka ini pula kemudian menjadi wasiat bagi kita semua hamba-hamba Allah yang barangkali kita mengalami kesedihan, kesusahan, dan membutuhkan pertolongan, maka marilah kita renungkan ayat-ayat Allah dalam surah Al-Kahfi, khususnya ayat 27 dan 28 ini. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik, la mubaddila li kalimatih, walan tajida min dunihi multahada." Al-Kahfi ayat 27. Inilah wasiat pertama yang Allah sampaikan kepada Rasulullah SAW supaya beliau tetap teguh, tetap kokoh,
tetap bersemangat dalam berjuang untuk menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala, dan supaya beliau kuat menanggung semua penderitaan dan ujian di jalan ini. Allah mengatakan, watlu, dan bacalah Muhammad apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, yaitu berupa ayat-ayat dalam kitab suci Al-Quran. Tidak ada seorang pun yang merubah ayat-ayat Allah, dan engkau sama sekali tidak akan menemukan tempat berlindung selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kondisi yang lemah, kaum muslimin diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus bersemangat berinteraksi dengan kitab suci Al-Quran, baik dengan membacanya, menghafalnya, memahami dan mentadabburi maknanya, sekaligus juga mengamalkannya dalam kehidupan. Sayyid Tantawi dalam tafsirnya mengomentari ayat ini, beliau mengatakan, Allah memerintahkan Rasulnya untuk rutin membaca Al-Quran serta mengikuti petunjuk dan arahannya, karena hal itu akan mengantarkan beliau pada jalan kebenaran dan mendapatkan jawaban atas semua pertanyaan dan persoalan hidup yang sedang dihadapi. Dalam ayat yang lain surah Al-Isra ayat ke-9, Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini akan memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus, yaitu jalan kebenaran, yaitu jalan hidup yang diajarkan oleh agama Islam. Sehingga siapapun yang mengikuti petunjuk-petunjuk Al-Quran dalam kehidupannya, maka ia akan menjadi orang yang paling lurus hidupnya dan orang yang paling tepat sikapnya dalam menghadapi situasi apapun yang terjadi dalam kehidupannya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, inilah pesan pertama atau wasiat pertama yang Allah sampaikan kepada Rasulnya, dan tentu juga untuk kita semua, agar kita memperkuat hubungan kita, interaksi kita dengan kitab suci Al-Quran. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, dalam surah Al-Kahfi ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Dalam kondisi lemah, dalam kondisi terpuruk, Allah mengatakan kepada Rasulnya, wasbir, dan bersabarlah engkau wahai Muhammad, tahanlah dirimu agar tetap bersama dengan orang-orang yang senantiasa berdoa, bermunajat kepada Tuhannya, baik di pagi hari maupun sore hari, semata-mata karena mengharapkan ridho dari Tuhannya. Dan jangan sekali-kali engkau palingkan kedua matamu dari mereka hanya karena engkau mengharapkan kehidupan dunia. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, Ibnu Katsir mengatakan tentang ayat ini, bahwa ayat tersebut memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tentu kepada kita semua sebagai hamba Allah, agar senantiasa membersamai orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, berzikir kepadanya, bertahlil kepadanya, memuji Allah, mensucikannya, bertakbir kepadanya, serta senantiasa meminta pertolongan kepada Allah di pagi hari dan sore hari. Sama saja apakah mereka itu orang miskin ataukah orang kaya, mereka itu orang yang kuat ataupun orang yang lemah. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, sehingga di sini kita mengambil sebuah pelajaran penting. Di antara yang dapat menguatkan kita dalam situasi yang sulit, situasi yang sedih, adalah kebersamaan kita bersama dengan orang-orang yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena teman-teman yang baik, sahabat-sahabat yang baik, dia akan pula membawa pengaruh yang baik dalam kehidupan kita. Meskipun mereka orang miskin, meskipun mereka orang yang lemah,
selama mereka memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang layak mendapatkan persahabatan dan pertemanan dari kita, karena mereka pasti membawa kebaikan bagi kita di dunia maupun di akhirat. Asy-Syaikh As-Sa'di dalam tafsirnya beliau mengatakan, ayat tersebut mengandung perintah agar kita bersahabat dengan orang-orang pilihan, agar kita menekankan diri untuk senantiasa membersamai dan bergaul dengan mereka, meskipun mereka orang-orang yang fakir, karena bersahabat dengan mereka akan membawa banyak manfaat yang tidak terhitung jumlahnya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Ibnu Katsir juga menyebutkan bahwa Abu Dawud At-Tayalisi dalam musnadnya menyebutkan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa aku duduk bersama orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah dari pagi sampai terbenamnya matahari, lebih aku sukai daripada dunia dan isinya. Ini menandakan bahwa membersamai orang-orang yang baik memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan kita dunia maupun akhirat. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian wasiat ketiga yang Allah sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Kahfi ayat 28 adalah wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawah wa kana amruhu furuta. Dan janganlah kalian mentaati orang-orang yang telah kami lalaikan hatinya dari mengingat Allah, kemudian mereka hidup dengan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka pun menjadi orang-orang yang tersesat. Ketika di ayat sebelumnya Allah perintahkan kita untuk membersamai orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa, maka dalam lanjutan ayat tersebut Allah pun melarang kita untuk bergaul, untuk berteman, untuk bersahabat, berkasih sayang dan setia kepada orang-orang yang hatinya tidak mengenal Allah, melupakan Allah dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang demikian hidupnya hanya memperturutkan hawa nafsunya, maka siapapun yang duduk bersama dengan mereka, mereka pun akan hanyut bersama dengan hawa nafsu yang mereka inginkan, terpengaruh dengan keburukan mereka, sehingga mereka pun akan menjauhkan daripada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan teman-temannya menjadi orang-orang yang tersesat. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, ayat ini diturunkan Allah berkaitan dengan seseorang pembesar Quraisy dari Bani Mudhar yang bernama Uyainah bin Hisn. Ketika itu ia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia dapati Rasulullah sedang duduk bersama dengan sahabat-sahabatnya yang miskin, sahabat-sahabatnya dari kalangan yang rendah strata sosialnya. Maka dia mengatakan, "Wahai Muhammad, apakah engkau tidak terganggu dengan bau keringat mereka? Sungguh aku terganggu dengan bau keringat mereka. Tahukah engkau, wahai Muhammad, aku ini pembesar Bani Mudhar, yang kalau aku masuk Islam, maka seluruh kaumku pun akan masuk Islam. Tetapi tidak ada yang menghalangiku untuk masuk Islam, kecuali karena mereka itu orang-orang yang rendah dan hina. Maka wahai Muhammad, buatlah tersendiri majelis untuk kami orang-orang besar, dan bedakan majelis kami dengan majelis mereka orang-orang yang rendah. Atau usirlah mereka itu supaya kami duduk bersama dan mendengarkan perkataanmu." Ketika Rasulullah mendengar ucapan ini, Rasulullah pun kemudian merasa sedih. Maka Allah turunkan ayat Al-Quran, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Wahai Muhammad, janganlah engkau mengusir orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah pagi dan sore hari. Sekaligus Allah turunkan ayat ini untuk memberikan penguatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk terus membersamai mereka. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Jadi ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, dalam hidup ini kita perlu memiliki prinsip hidup, pedoman hidup, dan Allah telah memberikan kepada kita pedoman hidup, yaitu berupa kitab suci Al-Quran.
Namun kadangkala lingkungan mempengaruhi kita. Karena itulah Allah menguatkan supaya kita berteman, bergaul, bersahabat dengan orang-orang yang saleh dan menghindari orang-orang yang memiliki kehidupan yang jauh dari Allah dan memperturutkan hawa nafsu dalam kehidupannya. Dengan demikian, 3 wasiat Allah ini adalah merupakan wasiatnya kepada nabinya yang mulia agar senantiasa kuat dalam menjalani kehidupan dan perjuangannya. Begitu pula wasiat-wasiat ini menjadi pesan kepada kita semua agar kita pun berpegang teguh dengannya, agar kita dapat berjalan dengan istiqamah di atas jalan Allah yang lurus ini sampai kita menemui kematian kita dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal